Halo anak-anak kelas 2, bertemu lagi dengan Bu Pipit dalam video pembelajaran kali ini. Oke, dalam video pembelajaran kali ini, Bu Pipit mau menjelaskan materi tentang anggota keluargaku. Siapa saja anggota keluargaku itu? Anggota keluargaku itu terdiri dari, ada ayah, ibu, adik, kakak, kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, keponakan. Nah, itu semua dikatakan sebagai anggota keluarga, walaupun mungkin mereka tidak satu rumah dengan kita seperti itu ya, tapi mereka tetap disebut sebagai anggota keluarga. Hmm. Ini juga ada sebuah cerita bagaimana kehidupan anggota keluarga yang rukun, yang saling berbagi seperti itu ya. Jadi ini cerita tentang berbagi nasi goreng. Sebelum berangkat sekolah, Ayu ini punya kebiasaan pergi ke warung di depan rumahnya. Dia membeli sebungkus nasi goreng dan lalu bergegas pulang ke rumah. Nasi goreng itu kelihatan lezat dan membangkitkan selera makan. Apakah nasi itu untuk Ayu sendiri saja? Oh, ternyata tidak. Sebagian dia berikan untuk kakaknya. Wah, betapa gembira kakak menerima pemberian adiknya ya. Dalam sekejap, nasi itu habis disantapnya. Tentu suatu saat kakak juga akan berbuat baik untuk adiknya. Oke, jadi dari cerita ini adalah bagaimana seorang adik yang mau berbagi dengan anggota keluarganya yaitu kakak ya, berbagi nasi goreng. Ini keluarga itu terdiri dari ayah, ibu. Ini bunyi buat pohon keluarga ya. Ada ayah, ibu, kakak, ada adik, ada kakek, nenek, ada paman, ada bibi, ada sepupu. Nah, ini dikatakan sebagai anggota keluarga. Seperti halnya ketika Yesus juga mempunyai anggota keluarga, saudara. Dan Yesus menganggap siapa sih yang layak mau dikatakan sebagai saudara atau keluarga Yesus seperti itu ya. Ini Yesus diberi pertanyaan. Ibumu dan saudara-saudaramu menunggu di luar. Siapakah ibumu dan saudara-saudaraku? Kita mau dengarkan ceritanya. Oke. Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibunya dan saudara-saudaranya datang. Mereka berusaha menemui Yesus, tetapi terhalang oleh orang banyak. Maka mereka berdiri menunggu di luar. Lalu seseorang berkata kepada Yesus, katanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu berada di luar. Mereka berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab orang itu katanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, Yesus berkata, "Ini ibuku dan ini saudara-saudaraku. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Nah, jadi dari cerita ini tadi anak-anak, berarti Yesus itu menganggap bahwa orang-orang yang dikatakan sebagai saudara itu belum tentu orang yang punya pertalian darah atau sebagai saudara-saudara kandung gitu ya. Tetapi yang dikatakan atau dianggap sebagai saudara oleh Yesus adalah orang-orang yang mau melakukan kehendak Allah. Jadi ketika Yesus hendak ditemui oleh ibunya gitu dan saudaranya. Tetapi ibunya nggak bisa melihat karena terhalang orang banyak. Lalu orang yang diajar Yesus tuh memberitahu kepada Yesus, "Lihat, itu ibumu melihat, ya, ibumu datang, saudaramu datang untuk melihat engkau." Lalu Yesus cuma menjawab, "Siapa ibuku? Siapa saudaraku?" Yesus malah menjawab seperti itu. Artinya apa? Bahwa Yesus itu sebenarnya menganggap semua orang sebagai saudara. Orang-orang yang bagaimana yang dianggap saudara oleh Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang mau melaksanakan perintah Allah atau kehendak Allah. Jadi itulah yang akan dianggap sebagai saudara oleh Yesus.
Nah, jadi kalau anak yang nakal, anak yang tidak taat, anak yang tidak bertanggung jawab, itu bisa nggak disebut sebagai saudara Yesus? Tidak bisa ya, karena apa? Yesus menganggap orang yang dikatakan sebagai saudaranya adalah orang-orang yang mau melaksanakan perintah Allah. Oke, itulah yang dianggap itu sebagai saudara. Nah, kita baca rangkuman. Tuhan memberi kita ayah, ibu, dan sanak saudara di rumah. Ya kan? Di rumah punya ayah dan ibu, ada kakak adik gitu ya. Mungkin ada yang masih sama kakek neneknya itu dikatakan sebagai anggota keluarga. Ayah, ibu, dan saudara di rumah telah banyak berbuat baik untuk kita. Pasti setiap hari kita sudah dirawat, dibantu, dididik mereka, maka itulah perbuatan baik yang kita terima dari saudara-saudara kita di rumah. Nah, mereka berbuat baik kepada kita itu karena apa? Anggota keluarga kita kok mau berbuat baik kepada kita? Karena mereka menyayangi diri kita, ya. Ini ada contoh perbuatan baikku terhadap anggota keluargaku, ya. Jadi contoh sikap baik terhadap anggota keluarga. Misalnya apa? Oh, saya di rumah mau mengajak mereka berdoa bersama. Lalu saya membantu ayah dan ibu kalau mereka repot. Atau saya mau bermain rukun dengan saudara, tidak bertengkar, tidak berebut mainan, atau saling marah-marah, tidak. Nah, ini adalah contoh perbuatan baikku terhadap anggota keluargaku. Ini bisa kalian lakukan ya. Mengajak doa bersama, membantu ayah dan ibunya, bermain rukun dengan saudara. Lalu kalau contoh perbuatan baik terhadap anggota keluargaku atau contoh perbuatan baik anggota keluargaku terhadap aku ya. Jadi yang perbuatan baik apa yang dilakukan keluargamu terhadap kamu itu apa? Oh, saya tuh sudah dirawat oleh anggota keluargaku. Kalau sakit saya dirawat. Kalau saya mendapati kesulitan, saya dibantu. Oh, kalau saya membutuhkan rasa kasih sayang, mereka memberikan kasih sayangnya dengan tulus. Nah, ini contoh perbuatan baik anggota keluargaku terhadap aku, ya. Jadi saling memberi dan saling menerima. Saya berbuat baik terhadap keluarga, maka keluarga saya juga berbuat baik terhadap saya. Ini ya, bertadi kisah tentang Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus sedang berbicara dengan banyak orang, ibu dan saudara-saudaranya datang mencarinya, mau melihat Yesus. Lalu, tiba-tiba seorang berkata kepada Yesus, "Lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu. Mereka di luar. Mereka berusaha menemui engkau." Itu dikatakan oleh salah seorang. Tetapi Yesus menjawabnya bagaimana? Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Dan Yesus malah menjawab seperti itu. Karena apa? Yesus memang tidak hanya terbatas pada saudara kandung yang Yesus anggap sebagai saudara, tetapi semua orang yang melaksanakan kehendak Allah. Nah, ini seperti yang dikatakan, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah ibuku, dialah saudaraku. Nah, jadi kalau nanti misalkan tanya, menurut Yesus, siapa yang dapat dikatakan sebagai saudara Yesus? Yaitu orang-orang atau siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah ibuku, dialah saudaraku. Ya. Nah, jadi menurut Yesus yang dianggap sebagai ibu dan saudaranya adalah orang yang mau melaksanakan perintah Allah. Anak-anak sudah belum? Nah, kalau sudah berarti kalian bisa dianggap sebagai saudara Yesus. Kalau belum berarti harus mau melaksanakan perintah Allah supaya bisa dianggap sebagai saudara Yesus. Terhadap anggota keluarga yang telah berbuat baik kepada kita, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Jangan lupa ya, ketika mendapatkan bantuan harus mengucapkan terima kasih. Oke, jadi sudahkah aku mengucapkan terima kasih pada ayah, ibu, dan saudaraku? Nah, ayo, atau kadang masih lupa kalau sudah dibantu tidak mengucapkan terima kasih ya. Oke, ini video pembelajaran dari Bu Pipit, semoga bermanfaat. Tetap semangat anak-anak untuk belajar, jaga kesehatan, semangat selalu.
Tuhan memberkati.